Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Kancil dan tikus. Di hutan hidup 2 ekor kancil. Mereka bernama Kanca dan Manggut. Kedua ekor kancil itu bersaudara. Manggut adalah kakak dari Kanca. Sebaliknya, Kanca adalah adik dari Manggut. Walaupun mereka bersaudara, tetapi sifat mereka berbeda. Kanca rajin dan baik hati, sedangkan Manggut pemalas dan suka menjahili teman-temannya. Pada suatu hari, Manggut kelaparan, tetapi Manggut malas mencari makan. Akhirnya Manggut mencuri makanan Kanca. Waktu Kanca menanyai kepada Manggut di mana makanannya, Manggut menjawab, dicuri oleh tikus. Ah, mana mungkin dimakan tikus? Iya betul kok, masa sama kakak gak percaya? Mulanya Kanca tak percaya dengan omongan Manggut, tetapi setelah Manggut mengatakannya berkali-kali, akhirnya Kanca percaya. Kanca memanggil tikus ke rumahnya. Tikus, apakah kamu mencuri makananku? Hah? Mencuri? Berpikir saja aku belum pernah. Ah, si tikus, kamu ini membela diri saja. Sudah Kanca, dia pasti berbohong, kata Manggut. Ya sudahlah, tikus, sebagai gantinya ambilkan makanan di seberang sungai sana. Tadi aku juga mengambil makanan dari sana, kata Kanca. Tikus berjalan ke tepi sungai. Ia menaiki perahu kecil untuk menuju ke seberang sungai. Sebenarnya tikus tahu kalau Manggut yang mencuri makanan. Sementara itu, di bagian sungai yang lain, Manggut cepat-cepat menyeberangi sungai. Ia hendak memasang perangkap tikus agar tikus terperangkap. Ketika tikus hampir mendekati seberang sungai, tikus melihat perangkap. Tikus yakin kalau perangkap itu dipasang oleh Manggut. Tiba-tiba tikus mendapat ide. Tikus berpura-pura tenggelam dalam sungai. Ah, Manggut, tolong aku, teriak tikus. Mendengar itu, Manggut segera menolong tikus. Tikus meminta Manggut mengantarkannya ke seberang sungai. Manggut tak bisa berbuat apa-apa. Ia mengantarkan tikus ke seberang sungai. Sesampainya di seberang, tikus meminta Manggut menemani tikus mengambil makanan. Karena Manggut tak hati-hati, kakinya terperangkap dalam perangkap tikus. Manggut menyesali perbuatan buruknya dan berjanji tak akan mengulanginya lagi. Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Bangau yang suka menari. Di sebuah tepian sungai yang ditumbuhi banyak rerumputan, ada seekor bangau yang suka sekali menari. Sehari-hari yang ia lakukan hanyalah menggentakkan kakinya ke rerumputan dan menggoyangkan lehernya. Suatu hari saat tengah asik menikmati tariannya, ia mendengar beberapa suara kecil, seolah sedang marah pada dirinya. Bangau pun menghentikan tariannya. Bangau menemukan koloni semut yang menempel pada kakinya. Ternyata ia tak sengaja menginjak rumah semut. Rumah semut hancur. Semua semut dan makanannya ikut terinjak. Maafkan aku sahabatku, aku tak sengaja menginjak rumah kalian. Apa kau tak bisa menari di tempat lain? Kami sudah bekerja keras mengumpulkan makanan. Kami juga berusaha memperbaiki rumah. Namun dengan sekali hentakan kakimu saja, rumah kami beserta isinya hancur. Bangau merasa sangat bersalah.
Dilihatnya semut-semut kecil di bawah kakinya. Mereka bekerja dengan sangat keras mencari makanan. Mereka juga memperbaiki sarang agar bisa menjadi tempat tinggal. Bangau pun mencari cara agar dapat memperbaiki kesalahan. Jika ia tak membantunya, semut tak akan punya cukup waktu untuk memperbaiki sarang dan mencari makanan. Tunggu sebentar, aku akan mengganti semua sarang dan makananmu, kata Bangau. Ia mencari apapun yang dapat dijadikan sarang semut. Namun ia tak menemukan benda apapun yang bisa menjadi sarang untuk para semut. Bangau pun kehabisan akal. Ia hanya berputar di sekitar sungai dan tidak menemukan apapun. Begitu pula dengan makanan semut. Ia bingung harus dengan apa mengganti makanan mereka. Ia pun kembali pada semut yang menunggu Bangau dan keheranan dengan sikap Bangau yang hanya berputar-putar. Maafkan aku semut, aku tak bisa menemukan apapun untuk membuat sarangmu. Namun karena aku sudah berbuat salah, kau dapat tinggal di rumahku, dan aku akan bekerja keras mencarikan makanan untukmu selama musim hujan. Sejak saat itu, Bangau belajar dari semut untuk selalu bekerja keras dan membagi waktu antara menari dan bekerja. Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Almira, si peri penjaga hutan. Almira mendapat tugas menjaga hutan. Biasanya tugas itu dilakukan oleh Mama Almira. Karena mamanya sedang sakit, tugas menjaga hutan diserahkan kepadanya. Kelak, kau akan menggantikan tugas Mama. Nah, anggaplah hari ini sebagai latihan. Mama kemudian memberikan tongkat ajaib kepada putrinya. Almira pun sangat gembira. Dengan tongkat itu, ia bisa membantu hewan di hutan. Ia pernah menolong rusa yang terluka, anak burung yang terjatuh, anak burung yang tersesat, dan singa yang kena jebakan pemburu. Almira ingin seperti itu. Setelah berpamitan, peri mungil itu mulai berkeliling hutan. Almira melihat seekor jerapah melintas. Kasihan jerapah itu. Jerapah kepayahan berjalan gara-gara lehernya panjang. Aku akan membuat lehernya jadi pendek. Almira lalu menggerakkan tongkatnya. Hah? Apa yang terjadi denganku? Kata jerapah. Kenapa leherku jadi pendek begini? Almira lalu bertemu gajah. Belalaimu panjang sekali, gajah. Penglihatanmu pasti terganggu. Aku hilangkan saja ya. Almira lalu menggerakkan tongkatnya. Belalaiku, apa yang terjadi dengan belalaiku? Belalainya perlahan melesak. Aneh sekali melihat gajah tanpa belalai. Wah, harimau, cakarmu panjang dan tajam. Mamaku bilang, kuku tak boleh panjang. Kuku panjang jadi sarang kuman. Harimau, aku akan membuat cakarmu jadi pendek selamanya. Almira menggerakkan tongkatnya. Harimau terkejut. Tak lama kemudian, Mama memanggil Almira untuk pulang. Jerapah, gajah, dan harimau melapor pada Mama. Mereka bilang kau telah berbuat usil. Almira tak bermaksud jahat, Ma. Almira tertunduk. Ia lalu menjelaskan alasannya menyulap hewan itu. Mama geleng-geleng kepala mendengar pengakuan putrinya. Mama tahu maksudmu baik, tapi bagian tubuh hewan itu memiliki kegunaan. Leher jerapah yang panjang berguna untuk mengambil pucuk daun. Belalai gajah berguna untuk mencabut rumput dan mengambil air. Cakar harimau
berguna untuk menangkap mangsa. Tanpa itu semua, hewan tersebut tidak bisa mendapatkan makanan. Mereka bisa mati. Mamanya menjelaskan. Almira tak menyangka perbuatannya justru bisa mencelakai hewan itu. Ia meminta maaf pada mamanya. Sekarang, segera temui jerapah, gajah, dan harimau. Kembalikan mereka seperti semula. Jangan lupa minta maaf, kata mamanya. Almira pun mengangguk. Ia bergegas pergi ke hutan mencari ketiga hewan itu. Almira mengembalikan bentuk mereka seperti semula, tentu saja sambil meminta maaf.